Do You See What I See kembali menyuguhkan sesuatu yang membuat rasa takutmu bergejolak. Sesuatu yang berbeda, kelam, gelap dan lebih mencekam. Yang tak terlihat. Podcast Original Spotify. Dengarkan sekarang, gratis, hanya di Spotify. Do You See What I See? Exclusive on Spotify. Download Anchor untuk bikin podcastmu gratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, apa kabar? Udah lama ya gue gak ngisi sesi cerita di YouTube ini. Nah kebetulan banget kemarin tuh istri gue tuh pulang dinas dari Jepang. Terus dia cerita ada pengalaman. Lagi-lagi cerita hotel ya, pengalaman ada di hotel. Nah sebenarnya dia tuh udah gue suruh buat cerita sendiri. Karena kan yang dia sendiri yang ngalamin. Cuman dia nggak mau, katanya malu di depan kamera. Ya udahlah ya, akhirnya ya gue ceritain aja. Ya jadi menyambung cerita gue yang sebelumnya yang berkaitan dengan hotel-hotel. Lagi-lagi ini cerita tentang hotel. Tapi memang di Jepang nggak perlu gue sebutin hotelnya karena nanti ya hotelnya cukup terkenal sih. Nanti malah takut kalau ke sana. Ya mumpung Jepang juga udah dibuka ya. Iya, jadi ceritanya istri gue ini dinas ke sana bareng kantor. Dan ketika dapat kamar di hotel, dia dapat sekamar lah sama temennya perempuan. Dan hari itu di hari pertama dia di sana. Ini kejadiannya sih emang di hari pertama ya. Terus seharian full dia beraktivitas sama kantornya. Jadi baru balik ke kamar hotel itu setelah makan malam. Jadi mungkin jam berapa ya? Setelah makan malam ya mungkin jam 7 kali ya. Nah di kamar itu karena emang mereka berdua nih sering ngobrol sama temennya. Dia tuh gibah-gibahan gitu loh. Ya ngobrol aja, ngobrol-ngobrol seru banget sampai ya lupa waktu. Terus yang kedua ini mereka nih katanya, kata istri gue ya, si temennya juga gitu cuawaan gitu, jadi ketawa sampai ya kencang lah, mereka ketawa kencang, cerita macem-macem. Dan waktu kejadian pertama ini dia baru ternyata dari setelah dia masuk habis makan malam itu sampai ngobrol itu tau-tau udah jam 11 malam. Nah ketika mereka ini berdua ketawa gitu ya, jadi ceritanya tiba-tiba mereka ada obrolan yang bikin mereka ketawa lepas, bener-bener cuawaan. Tiba-tiba di depannya dia, nah ini kan kasurnya sebelahan gitu ya, kasurnya sebelahan, di tengahnya ada telepon, di depannya tuh ada TV gede sama ada lampu di depannya. Ketika mereka ketawa itu, tiba-tiba lampu di samping TV di depannya mereka persis itu tiba-tiba bunyi brak gitu. Jadi ternyata lampunya itu lampu yang yang ada yang bisa nunduk gitu loh, bisa nunduk gitu. Nah jadi ketika mereka ketawa, tiba-tiba si lampu ini nunduk gitu dengan kencang gitu, brak gitu. Dan berbunyi kencang. Mereka kan kaget ya. Wih, apaan tuh? Kira lampunya tuh jatuh. Ternyata enggak, lampunya nunduk. Terus ya udah, akhirnya si istri gue yang nyoba berdiri dari kasur, terus langsung menuju si lampu itu gitu. Nah, dikirain tuh lampunya jatuh. Ternyata emang hanya nunduk. Nah, kok
kok bisa ya lampu nunduk gitu ya, apa kendor gitu. Nah akhirnya si kepala lampunya ini diangkat sama istri gue biar tegak lagi. Nah ketika itu dia mensimulasikan gitu ya. Jadi kok bisa jatuh, kok bisa nunduk sendiri, terus dicoba dinaikin lagi, terus ditundukin lagi. Ternyata nggak semudah itu. Keras banget. Jadi lampu itu kayak emang keras, jadi untuk ditegakin lagi dan dari tegak diturunin lagi itu keras banget. Makanya tadi ada bunyinya gitu kan, kayak grok gitu. Nah, gara-gara iseng nyobain, malah si istri gue nih kayak curiga, aneh gitu ya, takut kok bisa dia tiba-tiba nunduk sendiri gitu. Enggak, padahal ya dia di sana ngobrol dari jam berapa, dari jam 7 kali sampai jam 11 gitu kok. Kenapa si lampu itu tiba-tiba nunduk gitu. Ya akhirnya lihat-lihatan tuh sama si temennya. Terus kok bisa gitu mbak? Ya sama-sama heran dan gitulah. Ya udahlah, akhirnya karena udah malam si istri belum sholat, temennya kebetulan non muslim, terus si istri gue tuh ambil wudhu, akhirnya dia mau sholat. Nah sholat karena kamar hotelnya juga tidak terlalu besar, itu sholat di antara tempat tidur. Jadi tempat tidur kan double bed ya. Kebetulan kiblatnya ke arah TV. Nah gitu ya. Nah istri gue tuh di samping sini gitu ya. Ini kamar temennya, ini temennya, ini pintu keluar gitu. Ya udah dia sholat di tengah dengan posisi kiblat itu menghadap ke TV. Nah, dah istri gue sholat. TV dalam keadaan mati. Jadi kalau ngadep TV mati gimana sih? Kalau TV mati itu kan dia refleks gitu ya. Dia memantulkan bayangan apa yang ada di depannya karena emang lampunya kan masih nyala gitu. Nah, ketika sholat itu si istri gue dia sedikit-sedikit mandangin si TV di depan TV. Jadi ngeliat ke TV. Karena emang sholat itu ngadep ke TV gitu kan. Ya otomatis sengaja nggak sengaja pasti kelihatan kan. Ada temennya, ya temennya di kasur. Temennya di kasur. Udah tuh dia sholat. Nggak tahu rakaat keberapa. Nah di bayangan di pantulan TV itu si istri gue tuh ngelihat ada orang laki-laki berdiri di samping kasur. Terus dia panik kan. Dia panik sebenarnya mau, ya nggak mungkin kan batalin sholat, tapi mau nggak lihat dia juga malah jadi penasaran gitu. Kok tiba-tiba ada orang di bayangan di samping kasur di TV, dari TV dia ngeliat gitu. Yang tadinya mungkin sekilas, akhirnya si istri gue nih ngeliat di TV-nya, maksudnya dari refleksi, lagi-lagi di refleksi. Terus dia dalam hati udah astagfirullah gitu ya, udah takut banget. Akhirnya ya dia nyelesain sholatnya lah gitu. Nah bahkan sampai dia berdiri terakhir, nah ini dia buru-buru, nggak buru-buru, dia menyelesaikan sholatnya. Pas posisi selesai sholat, dia itu nengok ke kiri, ke pas salam gitu, emang nggak ada orang gitu. Tapi dia buru-buru buka mukena, terus dia lihat ke TV lagi. Baru si cowok itu lari gitu ya. Jadi kalau misalnya nih di depan ini gue lagi lihat TV gitu ya. Si orang yang dia lihat, refleksi orang yang dia lihat, dia kira emang ada orang. Apa dikira dia salah ngeliat, makanya tadi pas begitu salam dia ngeliat kiri. Dia kira
ya dia ngeliat sesuatu ya, maksudnya bukan orang tapi kayak siluet kah apa-apa, ternyata enggak. Nah begitu dia lihat TV lagi, emang ada orang di situ berdiri, tapi begitu kaget dia dan mau mau nengok gitu, dia lihat di TV itu di refleksi sebelah sini misalnya si bayangan orang itu lari ke arah pintu keluar. Terus dia langsung astagfirullahaladzim ya Allah Akbar gitu kan. Terus si temennya juga kaget. Kenapa mbak gitu kan. Enggak apa-apa, nggak apa-apa. Kaget aja gitu. Udah tuh diem, istri gue juga nggak mau ngomong apa-apa gitu. Karena ya daripada dia nggak tahu temen ini orangnya panikan atau enggak gitu kan. Daripada nggak lucu gitu kan, udah malam. Ya udah akhirnya istri gue ya berdoa aja lah, baca-baca ayat kursi, terus dia tidur selimutan, lampu nyala ceritanya gitu. Udahlah pokoknya ya kamar juga kecil kan, ya, apa sih yang bisa ya seandainya dia lihat demit atau apa, ya udahlah dia berdua dan ruangannya kecil dan terang kan gitu ya. Jadi akhirnya dia mutusin untuk tidak bercerita sama si temennya ini. Dan setelah baca-baca dia tidur karena emang udah capek gitu seharian. Antara capeknya sama rasa takutnya lebih kuat rasa ngantuknya. Jadi dia nggak terlalu udahlah gitu kan. Nah udah tuh dia tidur. Pas alarmnya bunyi jam subuh gitu. Gue gak tahu jam berapa itu ya. Pokoknya subuh lah. Dia mau sholat. Pas begitu dia bangun. Dia lihat temannya tuh lagi duduk mainan HP. Dan mukanya kusut banget katanya. Jadi dia gak tidur ternyata. Ditanyain kenapa. Ada deh mbak gitu. Wah istri gue curiga kan. Dan nanti ya dia bilang gitu. Tapi emang si istri gue ini lihat temennya mukanya kusut banget. Udahlah nanti gue ceritain habis pas breakfast aja gitu. Ya udah benar akhirnya setelah sholat mandi dan lain-lain karena mereka mau beraktivitas. Akhirnya breakfast tuh mereka duluan si temennya. Jadi setelah siap-siap istri gue baru turun dan breakfast. Nah waktu breakfast itu akhirnya si temennya cerita. Mbak gini mbak. Jadi semalam tuh gue gak bisa tidur. Dia bilang. Jadi dia gak bisa tidur. Gak tahu kenapa. Kan si istri gue juga gak cerita apa-apa ya. Mungkin yang sama-sama mereka lihat adalah posisi si lampu doang yang nunduk. Dan itu pun gak gimana-gimana lah gitu. Gak gimana-gimana tuh maksudnya mereka juga gak ngebahas dan gak takut gitu kan. Tapi gak tahu aja sih si temennya ini gak bisa tidur. Terus mainan HP sampai ya bahkan sampai malam ya. Itu waktu kejadian si lampu itu juga jam 11. Ya udah akhirnya nggak bisa tidur. Si istri gue kan udah tidur duluan tuh. Nah posisi si temennya istri gue ini di arah jendela. Jadi lebih dekat ke jendela yang ada tirainya. Nah ketika dia ngadep tirai, si tirainya itu bergerak seolah-olah ada orang di balik tirai. Terus tirainya tuh dimainin kayak ini tirainya kan bergelombang gitu ya. Terus kayak dipakai tangan dari ujung ke ujung. Wah, dia stres banget. Dia lemes mau teriak nggak bisa. Terus dia bilang sama istri gue kayak sebenarnya tuh dalam hati gue pengen loncat dari kasur gue mau masuk ke dalam selimutnya istri gue gitu. Tapi nggak enak gitu. Ya udah dia nggak bisa gerak, nge-freeze aja.
Dan itu nggak kejadian cuma sekali. Jadi sepanjang malam tuh dia terus dikagetin sama bunyi-bunyian dan si jin itu mainin tirai terus gitu. Jadi ya udah dia akhirnya tutupan selimut aja, tapi dia masih bisa dengar suara-suara tirainya. Dan begitu setiap kali dia buka ngerasa udah nggak ada, lagi-lagi si tirai itu kayak dimainin gitu loh, kayak gimana sih, kayak gitu. Jadi bergerak di titik tertentu yang emang kayak disentuh pakai tangan. Wah, akhirnya ya udah dia nggak bisa tidur, nyalain TV dan ya udah bengong aja gitu. Pokoknya kalau setiap kali dia tidur dia kedengeran dan rasa diganggu itu. Wah, kacau sih. Ya untungnya istri gue udah tidur duluan ya. Dan setelah ngobrol-ngobrol gitu ya, setelah ngobrol-ngobrol sama teman-teman yang lain, jadi emang ternyata di kamar itu pernah juga, jadi setelah cukup ramai itu diomongin di teman-teman kantornya, ternyata ada yang nge-recall pernah ada satu cerita dari teman yang lain pernah nginep di situ juga di kamar yang itu kali ya. Itu juga pernah ada satu kejadian yang serupa, tapi uniknya, tapi anehnya ya, si temennya istri gue ini yang cerita. Jadi ini ceritanya dari orang lain lagi gitu ya. Jadi suatu malam dia tidur sana dan tiba-tiba ada laki-laki berdiri persis di depan kasurnya, megang semacam samurai kecil gitu, semacam samurai. Dia kaget, dia teriak, dia nyalain lampu dan hilang, udah gitu aja. Ya itu aja sih, nggak ada yang gimana-gimana, cuman entah apa itu ada di sana yang sampai benar-benar secara penampakan bisa menggerakkan barang, secara apa ya, refleksi muncul di bayangannya. Bukan lagi-lagi itu bukan bayangan hitam yang sekelebat gitu, enggak. Bahkan istri gue ngeliat sendiri di kaca di TV gitu ya, di TV yang memantulkan bayangan secara fisik tuh ada di sana. Jadi bukan melihat, kan kadang-kadang orang lihat di ekor matanya gitu ya. Ini enggak, ini benar-benar emang lihat gitu ya. Dan melihat pergerakannya, bahkan si temannya itu tadi diganggu dengan menggerak-gerakkan secara fisik si tirai tadi gitu ya. Dan itu panjang durasinya sampai pagi. Ya, itu doang sih. Cuman lagi-lagi gue agak traumatik nih sama hotel-hotel. Mana gue sering keluar kota lagi. Yaudah itu aja sebuah cerita dari istri gue. Nanti kita sambung lagi di episode selanjutnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Do You See What I See kembali menyuguhkan sesuatu yang membuat rasa takutmu bergejolak. Sesuatu yang berbeda, kelam, gelap dan lebih mencekam. Yang tak terlihat. Podcast Original Spotify. Dengarkan sekarang, gratis, hanya di Spotify. Do You See What I See? Exclusive on Spotify. Download Anchor untuk bikin podcastmu gratis.